supaya sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan tadi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera untuk kita semuanya. Ya, hari ini perkuliahan komunikasi bisnis akan kita mulai kembali. Selamat bertemu kembali setelah seminggu. Ya, tugas-tugas. Nah, tugas-tugas bagaimana ke tugas-tugas ya? Untuk yang di akuntansi tugas itu masuk 10. Ya. Akuntansi tugas masuk 10 karena memang pesertanya ada 10. Gitu ya. Pas ya, artinya yang akuntansi itu masuk semua. Kemudian yang di manajemen, saya lihat dulu, manajemen itu ada 18. Ya, ada 18. Oke. Kemudian di manajemen bisnis, nah sebentar. Ya, sambil ini saya masukin teman-teman yang baru mulai bergabung. Ya, mata kuliah komunikasi bisnis ini ampu oleh 3 dosen. Oke, manajemen 9, manajemen bisnis 9 orang. Oke. Ya, nanti kalau ada yang belum, mekanisme tugas tetap melalui LMS atau e-learning kita ini ya. Jangan sekali-kali kirim tugas ke WA. Ya. Apalagi kalau ke WA grup kan ketahuan semuanya. Ke WA Japri saya juga tidak perlu karena yang dinilai itu yang masuk di LMS kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar sama-sama tentang materi komunikasi bisnis. Nah, sekarang di pertemuan awal ini saya akan melakukan tes dulu, ya. Ada pooling hari ini untuk komunikasi bisnis pertemuan kedua ya. Silahkan dikerjakan dulu. Saya launch itu tesnya. Silahkan dikerjakan dulu ya. Monggo. Sudah terkirim kan di Zoom masing-masing, makanya jangan ditinggal. Kalau ditinggal ya nggak bisa jawab tes, pre-test. Silahkan dikerjakan. Bentuknya esai, bentuknya multiple choice, semuanya gampang. Ya, silahkan ya. Waktunya nanti sampai ini 5 menit saja ya. 5 menit saja waktunya. Hanya ada 9 pertanyaan, silahkan dikerjakan. Apakah ada yang kesulitan?
untuk mengerjakan soal. Oke. Ya, oke, mulai masuk. Masuk kok Ya. Pak Dadi tadi, cuman Ya. lagi ngerjain jadi nggak bisa berbicara. Ya, ya, siap, siap, siap. Oke, sip. Ya udah pada masuk. Ya, sudah ada 13, 14. Udah Pak, udah ngerjain. Ya, waktunya sudah 5 menit lebih, tapi masih in progress. 82% yang sudah mengerjakan dari 40, jadi 33 dari 40. Tapi dalam waktu yang sudah ditentukan, apabila memang tidak bertambah lagi, nanti akan saya stop. Artinya memang yang lain ada juga yang tidak aktif atau kesulitan barangkali ya. Nanti kalau ada kesulitan dalam menjawab pretest ini, nah apalagi ada yang baru masuk seperti ini ya, silahkan di chat saja. Ngetik sesuatu di menu chat, kesulitannya apa, ceritakan gitu ya. Bagaimanapun juga ini sudah 90%. 37 dari 41. Ya. Diberi waktu saja saya rasa
37 dari 41, 90%. Ya. Ya, ada 41 peserta di sini dan 37 of 41 ya. Itu bertahan dalam waktu yang cukup lama sehingga dengan demikian akan saya akhiri saja pas 7 menit 45 detik. Oke, nah seperti ini hasilnya ya. Seperti ini hasilnya. Oke ya, nah ini aduh ada 2 yang telat baru masuk. Nah, pertanyaan nomor 1, coba kita bahas satu persatu ya. Ketika kita melihat suatu logo bisnis, Nike barangkali, kita langsung tahu logo itu dari perusahaan apa. Nah, kebanyakan kita mendapatkan informasi tentang logo tersebut dari mana gitu ya. Nah, dari pertanyaan itu 38% menjawab iklan di televisi, kemudian 11% baliho, media luar ruangan, dan 51% internet. Artinya informasi seperti itu lebih banyak diperoleh dari internet menurut saudara, 51 sendiri ya. Nomor 2, komunikasi bisa terjadi antara manusia dengan manusia. Juga bisa terjadi antara manusia dengan bukan manusia. Contohnya untuk yang dengan bukan manusia adalah manusia dengan robot, itu 35%, manusia saat menggunakan mesin ATM 43%, dan robot dengan robot 22%. Ya, itu manusia saat menggunakan mesin ATM 43% menjawab benar, manusia dengan robot itu juga benar 35%. Ya. Tapi yang paling mudah sebenarnya yang sering dilakukan nomor 2 manusia saat menggunakan mesin ATM itu juga sudah komunikasi antara manusia dengan bukan manusia atau mesin. Nomor 3, keterampilan komunikasi yang paling mendasar ketika kita berhadapan dengan orang yang komplain terhadap kita adalah, nah ini artinya ketika saudara nanti sudah bekerja, kemudian ada komplain. Apa yang harus kita lakukan? Ada komplain itu, menjelaskan 24%, mendengarkan 76%, dan menghindari 0. Artinya kalian semua paham bahwa ketika ada komplain kok dihindari, ditinggal lari itu salah besar gitu ya. Maka ada yang berusaha untuk bagaimana menjelaskan. Tapi yang paling utama di sini mendengarkan terlebih dahulu. Maksud saya begitu ya. Oke, tapi yang menjelaskan pun tidak salah. Kemudian yang nomor 4, feedback suatu komunikasi bisa ditunjukkan dengan ungkapan nonverbal yang berupa sapaan langsung. Baiklah, terima kasih. Saya paham, saya mengerti, itu feedback. Ya. Kemudian melambaikan tangan saja atau diam saja gitu ya. Nah, yang sapaan langsung tadi 38%, baiklah terima kasih saya mengerti.
sedangkan yang melambaikan tangan 62%. Ini yang paling betul begitu ya, karena ungkapan non verbal gitu ya. Nah, dengan melambaikan tangan saja kan sudah paham ya. Ya saya mengerti atau saya bertanya atau bagaimana begitu ya. Itu komunikasi non verbal. Ya, artinya Anda paham ada 62% atau 23 orang di sini yang paham tentang itu. Nomor 5, ketika kita sedang bekerja dan saat itu sedang menerima tamu yang tidak sopan terhadap kita, maka kita harus bagaimana? Semua menjawab, menanggapinya dengan sopan. Itu ya, karena memang ini jawaban yang lain ekstrim ya. Cuekin saja, tidak penting, ditinggal pergi saja. Ini pas jawaban yang diberikan 100% Anda benar menjawabnya. Kemudian nomor 6, seorang customer service memiliki selera humor. Nah, itu sense of humor kemarin ya. Artinya apa? Memiliki selera humor supaya tidak terkesan kaku. Itu sudah 92% menjawab seperti itu. Atau yang kedua, setiap ucapan dan perilaku selalu dengan humor. Ini ada juga yang milih 8%. Dan bisa seperti badut. Nah, itu enggak ya. Oke, 92% Anda menjawab dengan benar. Nomor 7, keterampilan dipersonalisasi ya. Dipersonalisasi berarti jadilah diri sendiri, bisa menjadi orang lain dan selalu menang sendiri. Masih ada juga yang menjawab selalu menang sendiri. Artinya ini sebenarnya depersonalisasi itu gambarnya seseorang yang bisa menggunakan atau sebelah menggunakan topeng. Itu di penjelasan yang kemarin ya. Itu artinya dia seseorang itu bisa memerankan orang lain. Ya, bisa memerankan orang lain. Mungkin sehari-harinya galak, sehari-harinya ketus. Tetapi ketika dia menjadi seorang customer service, nah dia kemudian memposisikan personalisasinya itu memposisikan sebagai seorang yang sebagai customer service. Tadinya ketus, tadinya jutek begitu ya. Tapi ketika dia bekerja menjadi seorang customer service, menjadi orang yang sangat ramah, menjadi orang yang berbeda dari yang sebelumnya, itu dipersonalisasi. Ada 27% yang benar, sedangkan 70%-nya menjawab jadilah diri sendiri itu bukan. Apalagi selalu menang sendiri, salah besar. Kemudian nomor 8, apa arti dari keterampilan mengambil tanggung jawab? Ya, ada 3 pilihan. Yang pertama, menghindari pekerjaan, memang betul itu tidak ada yang menjawab. Kemudian menyukai pekerjaan tersebut, ya, tapi ada yang lebih baik. Di sini ada 3% ya. Selalu dalam posisi bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah 97%. Hampir ya hanya ada 1 orang saja yang menjawab berbeda. Kemudian listening skill berarti suka mendengarkan lagu. Ada yang menjawab itu 1 orang. Kemudian pendengar yang baik 92% dan mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Itu 5%, ada 2 orang. Begitu ya, jadi ini hasil tes awal dari awal pertemuan kita yang intinya kalau disimpulkan lebih banyak yang menjawab benar, artinya bahwa kalian mengikuti perkuliahan ini dengan baik juga berarti ya.
Nah, ini saya apa namanya, saya dokumentasikan dulu buat laporan. Saya screenshot. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan, silahkan. Kalau ada kesulitan, ini tadi memang saya tutup semua apa namanya, akses video dan mikrofonnya. Bapak, Nurul mau nanya Pak Ya, tentang nah, tugas tuh. lah sih nanyanya tugas. Ini menyimpang ini ya. Maksudnya saya tanya, ya nggak apa-apa Sok, silakan. Nurul kan udah Pak, udah dicek belum Pak tugasnya? Nggak ada. Udah Kapan kirimnya? tadi barusan Pak. Oh iya udah masuk. Udah masuk. Udah. Oh ya udah. Cuma gitu. Aduh. Angel wis angel. Angel. Oke, ya itu tadi mungkin bisa jadi intermezzo ya. Kita lanjutkan dengan materi kita hari ini. Kita mau, ya oke. Saya share dulu. Saya share tentang materi kita. Ya, barangkali sudah muncul. Ya, oke. Ya, ini ada logo kampus merdekanya ya. Nah, ya oke, kita memang ini sekarang di musim kampus merdeka ya, artinya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, ini kita lanjutkan materi kita tentang komunikasi bisnis. Nah, ada yang penting tentang establishing credibility. Nah, apa itu credibility? Kredibilitas ya. Bagaimana Anda mengatasi persepsi publik untuk membangun kredibilitas? Kredibilitas itu apa sih? Ya, tingkat kepercayaan. Ya, kredibel, bisa dipercaya. Kredibilitas. Nah, ini ada laporan tentang kredibilitas ini. Paling atas nurse. Nurses itu ini adalah perawat ya. 82%. Artinya apa yang dikatakan perawat itu 82% bisa dipercaya. Cari yang itu Pak. Jangan-jangan udah dibawa Pak Amron nih. Oh iya, udah dibawa Pak Amron nih. Iya sih. Coba ke Pak Amron nih Pak. Oh enggak ada. Duh. Enggak sejauh itu memang. Oke, itu tadi perawat ya. Perawat nurse. Itu memang 82% bisa dipercaya. Selanjutnya apa? Ya sambil menyarikan sesuatu nih. Tapi enggak ada sih Pak. Pernah diambil Pak Amron nih. Oh gitu. Iya. Iya. Betul. Yang kedua, farmasis. Ini apoteker begitu ya. 72%. 70%, sorry. Kemudian grade school teacher. Nah, ini guru dosen nanti saya akan ini dalam tugas saja. Grade school teacher mungkin ini adalah guru tingkat tinggi begitu ya, atau dalam grade tertentu.
itu 70%, kemudian medical doctors 69%, military officer, petugas militer 69%, kemudian police officer itu ada 54%. Clerky ini adalah petugas administrasi 47%, auto mekanik itu adalah 29%, ini auto mekanik itu bengkel ya. Kemudian banker 27%, bisnis eksekutif pebisnis ya 22%, lawyer pengacara 20%, advertising practitioner ini yang media pengiklan begitu 14% ya. Kemudian praktisi iklan ya 14%, kemudian car sales people artinya salesman mobil 9%, dan member of Congress ini anggota DPR 8%. Ini kredibilitasnya, artinya semakin ke sini low trust, tingkat kepercayaan rendah, dan semakin ke sini tingkat kepercayaannya tinggi. Nah, itulah hubungannya dengan kredibilitas. Ya, kredibilitas ini dibangun dengan apa? Gitu ya. Pekerjaannya itu memang membangun kredibilitas. Ya, Kongres itu kan kampanye, kemudian ketika menjadi anggota DPR, apa yang dilakukan, janji-janjinya terpenuhi atau tidak. Tapi kalau hasil penelitian ini 8% itu mewakili hampir secara keseluruhan bahwa Kongres itu atau anggota DPR itu memang tingkat kredibilitasnya itu tidak dipercaya. Low trust, tingkat kepercayaannya rendah. Ya, ini kita bicara tentang komunikasi, dan komunikasi ini juga nanti akan membangun persepsi publik tadi ya, dan bagaimana Anda mengatasi persepsi publik, dan apakah itu bisa juga diselesaikan dengan komunikasi. Nah, apa sih komunikasi itu? What is communication? Nah, komunikasi itu adalah seperti yang ada di bawah. Transfer information, ada proses, ada sender, receiver, meaning, understanding, message. Nah, itu ya. Komunikasi itu ada transfer informasi, pertukaran informasi. Tergambar di sini pertukaran informasi. Kemudian ada prosesnya, artinya memang terselenggara berlangsung begitu ya, terjadi. Ya, kemudian ada sender, ada receiver, ada yang mengirimkan, ada yang menerima. Kemudian meaning mengandung makna, ada artinya, understanding tentang pemahaman, dan message adalah pesan. Itulah yang terjadi dalam komunikasi. Nah, kalau kita definisikan komunikasi adalah proses untuk menciptakan, memelihara kontak yang bermakna antara sumber dan penerima melalui berbicara, menulis, atau memberi isyarat. Jadi komunikasi itu tercipta ya, dan bisa dipelihara juga, atau bahkan kalau dalam definisi yang sebenarnya bisa dihancurkan atau dihambat gitu ya. Kontak yang bermakna ini antara sumber dan penerima, antara yang berbicara dengan yang menerima. Bisa dengan tulisan, bisa dengan bahasa, berbicara, atau hanya sekedar memberikan isyarat. Dari komunikasi, definisinya ini berarti bisa dipilah-pilah, yaitu transfer informasi dari satu sumber ke sumber yang lain, jelas. Transfer informasi. Ketika kita bicara kepada orang lain akan terjadi ini transfer informasi. Kita menyampaikan sesuatu dan orang lain mendengar sesuatu. Ya. Kemudian proses dua arah.
proses dua arah di sini artinya ya itu tadi ya, sender dan receiver-nya itu berperan dalam komunikasi itu, tidak harus dalam waktu yang sama. Sebuah proses di mana informasi dikodekan dan disampaikan oleh pengirim penerima melalui saluran atau media. Ya, ada proses ini sebenarnya sih secara terkomputerisasi, decode encode begitu ya, barangkali Anda nanti akan lebih memahami. Suatu proses di mana kita menetapkan dan menyampaikan makna dalam upaya menciptakan pemahaman bersama. Nah, berdasarkan definisi, prinsip-prinsip berikut inilah yang berlaku. Ya, aduh, jangan dicoret-coret sih, Ruth cek guys. Kepencet, Pak. Maaf. Iya, bisa dihapus enggak itu? Komunikasi adalah sebuah proses. Nah, bisa dihapus. Satunya tadi siapa ya? Komunikasi adalah sebuah proses, ini berulang-ulang ya. Kita sampaikan. Kemudian komunikasi melibatkan makna, ada artinya. Kemudian komunikasi bisa positif, negatif, atau netral. Ya, positif artinya memang berpengaruh positif terhadap keduanya. Artinya memberikan kabar baik, ya, memberikan berita yang menyenangkan, itu artinya positif, ya. Atau yang negatif berarti bisa jadi cerita tentang kegagalan barangkali, atau berita tentang sesuatu yang kurang menyenangkan, ya. Atau netral ya biasa-biasa saja, menjadikan informasi yang biasa. Dan komunikasi mungkin melibatkan satu atau lebih saluran. Nah ini, saluran komunikasinya bisa satu, bisa lebih gitu ya. Artinya bisa secara langsung kita berkomunikasi bertatap muka, atau menggunakan media seperti ini, kan kita ini juga sedang berkomunikasi menggunakan Zoom meeting. Nah, proses komunikasinya, nah seperti ini sebenarnya. Tergambar ya, dimulai dari mana sumbernya, barangkali sumbernya, kemudian dia ada encoding, ada channel yang menyampaikan message, kemudian di decoding, dan di sini receiver, source sumber dan ini receiver. Di sini ada noise, interference, ada gangguan, begitu ya. Nah, kalau misalkan yang disampaikan pesannya itu tetap secara utuh, maka akan diterima juga secara utuh, gitu ya. Nah, ini encoding dan decoding itu akan mempengaruhi nanti receiver-nya. Akhirnya nanti ada feedback. Feedback-nya juga mengalami hal yang sama. Prosesnya sepertinya sulit begitu ya, tetapi kalau dibuat sederhana, ketika kita menyampaikan pesan, ketika kita menyampaikan berita tentang sesuatu ya, ini karena sedang pandemi COVID-19, mungkin ada teman kita yang positif. Kemudian kita sampaikan berita bahwa si A positif. Tetapi penyampaiannya itu bisa jadi kadang mungkin ya tidak jelas. Tidak jelas. Yang ternyata yang dimaksud si A positif itu dimaknainya gitu ya, dengan ada encode, dengan adanya noise yang membuat tidak jelas, kemudian channelnya juga tidak sempurna, sehingga diterimanya si A tadi menyampaikan, penyampai pesan itu menyampaikan si A positif itu sebenarnya maksudnya positif dia karena pengantin baru, positif hamil gitu ya. Tapi karena sedang musim pandemi dan sebagainya, itu sebagai noise-nya ya.
akhirnya yang diterima di sini, oh si A positif COVID. Nah, yang kayak gitu kan, ini akhirnya nanti juga akan mempengaruhi gitu ya. Ceritanya seperti itulah, sepertinya disederhanakannya begitu ya, proses komunikasi. Nah, di sini ada 8 elemen dalam proses komunikasi tersebut. Source-nya ini adalah sumber, encoding itu pengkodean, sebenarnya encoding ini merubah, nanti kita bisa sejelaskan lagi lah. Encoding dulu, pengkodean, kemudian message, pesan, channelnya adalah saluran, decodingnya memaknai kode tadi ya, receiver itu penerima, feedback umpan balik, dan noise-nya ini adalah gangguan. Coba kita lihat satu persatu ini bila perlu. Source atau sumber. Setiap proses komunikasi harus dimulai dari sumber pesan atau pemerakarsa atau pembicara atau penulis. Nah, agar komunikasi terjadi, seseorang harus menyampaikan pesan sebagai sumber komunikasi. Ya, artinya yang menyampaikan pesan itu adalah sumber komunikasi yang menginformasikan pertama tadi ya, si A positif. Nah, semua pesan menurut sumbernya akan melalui proses encoding. Ya, artinya barangkali ide dulu ya. Ide saya mau menyampaikan kepada teman saya ini apa. Gitu ya. Oke, terus setelah itu encode atau pengubah kode. Nah, proses untuk menerjemahkan ide menjadi pesan yang mudah dimengerti. Kadang kita punya bayangan dulu tentang apa yang mau kita sampaikan kepada teman kita, saudara kita, orang tua kita. Ya, proses untuk menerjemahkan ide ini yang enaknya saya ngomong dengan apa ya? Dimulai dari mana ya? Nah, barangkali ada berita gembira itu simpel kadang, tetapi kalau berita itu berita yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, dimulai dari siapa, dari mana, dan sebagainya, itu akan dipikirkan lebih dahulu ide itu supaya bisa dimengerti. Itulah encode ya. Ya, kemudian message atau pesan, informasi yang dikirim dari sumber ke penerima. Menyampaikan pesan ya, pengiriman pesan ke penerima. Ya, setiap pemikiran atau gagasan yang diungkapkan dan disiapkan dalam bentuk yang sesuai untuk disebarkan melalui sarana komunikasi yang dipakai. Artinya menggunakan apa media komunikasinya. Kita bisa berbicara langsung, bertatapan langsung, begitu itu adalah merupakan medianya langsung, atau menggunakan WA, atau menggunakan telepon, atau menggunakan Zoom meeting, dan sebagainya untuk meeting. Itu adalah penyampaian pesan medianya. Kemudian ada 2 tipe penyampaian pesan atau pesan itu sendiri ya. Yang pertama verbal dan non-verbal. Ini minggu lalu juga kita sudah contohkan ya. Pesan verbal adalah pertukaran informasi menggunakan kata-kata. Contohnya termasuk komunikasi tatap muka, panggilan telepon, pesan suara, dan lain-lain. Sedangkan nonverbalnya, pesan nonverbal dikomunikasikan melalui tindakan atau perilaku selain kata-kata. Ya, contohnya dalam menggunakan bahasa tubuh dan tindakan yang dilakukan oleh individu. Seperti di soal tadi ya. Ketika kita mengangkat tangan, itu artinya sudah ada komunikasi. Raise hand, ingin bertanya, oh kenapa dia raise hand, mengangkat tangan, ingin bertanya, atau mengacungkan jempol gitu, oh paham, benar, dan seterusnya ya, atau peace dan seterusnya. Itulah kode-kode atau tindakan bahasa tubuh. Kadang bahasa tubuhnya itu ada sederhana, ada yang sederhana, nggak perlu kemudian banyak mengernyitkan
alis atau mengedipkan satu mata itu juga merupakan bahasa tubuh ya, seperti yang kalian suka lakukan. Yang kemudian selanjutnya channel, media saluran, media untuk mengirimkan pesan. Ini pesannya sendiri, ini pesannya itu sendiri, kemudian ini medianya atau channelnya atau saluran. Media untuk mengirimkan pesan bisa saluran elektronik, telepon, televisi, radio, email, dan lain-lain. Bisa saluran tertulis, surat, memo, majalah, laporan, manual, buku, dan lain-lain. Dan saluran lisan, percakapan, diskusi, ekspresi wajah, nada suara. Nah ini yang penting juga ini yang di bawah ini ya. Percakapan, oke, percakapan biasa barangkali kita selalu melakukan. Diskusi ini terkesan lebih serius karena ada kewajiban atau ada pertukaran pikiran begitu ya yang harus dilakukan. Diskusi kalau yang satunya diam saja ya nggak enak juga, atau yang satunya hanya siap saja nggak enak, bukan diskusi namanya, perintah barangkali. Kemudian ekspresi wajah. Nah, ini ekspresi wajah ini menjadi hal yang kadang kita bisa perhatikan bahwa itu mengandung feedback. Ya. Nah, kemudian juga nada suara. Jangan dikira nada suara ya. Nada suaranya ada yang datar, tapi ada yang melengking tinggi. Ya, kalau orang marah, jarang orang marah kok dengan nada yang datar gitu ya. Kamu jangan begitu, nggak enak kita. Kalau seperti ini sih masih mending begitu ya. Tapi kalau ya saya juga nggak bisa marah. Contohnya siapa yang bisa silahkan nanti. Dekode itu mengubah ide menjadi kata-kata atau isyarat yang akan memiliki makna. Dekode, enkode, ini baru mengubah ide menjadi kata-kata ya. Atau isyarat yang akan memiliki makna ya. Kalau encode tadi harusnya ini merupakan kebalikannya gitu ya. Bahwa dia menerjemahkan lagi ya antara dekode dan enkode. Kalau di komputer itu ada decode encode ya. Receiver, penerima pesan, penerima pesan itu dapat menjadi pembaca surat, memo atau pendengar komunikasi lisan selama pertemuan atau komunikasi berlangsung. Penerima pesan orangnya yang menerima. Itu ya. Bisa pesan itu dari surat maka dia harus membaca, atau dari memo, catatan dalam kertas kecil barangkali, itu juga penerima pesan. Atau pendengar komunikasi lisan, atau seperti sekarang kalian mengikuti komunikasi dengan saya dalam media Zoom meeting, ini juga Anda menjadi penerima pesan. Komunikasi kita sedang berlangsung. Nah, feedback, umpan balik, ada yang menyebut balikan. Ini merupakan tanggapan dari pihak lain atas pesan yang dikirim oleh pembicara. Pesannya apa? Ada 5 karakteristik umpan balik. Jenisnya, ini Mirna, tolong coret-coretannya dihapus ya Mirna ya. Jenisnya bisa verbal atau non-verbal. Nah, yang satunya bisa nggak? Tadi juga Mirna ini. Jenisnya bisa verbal dan non-verbal. Kepencet ya, nggak apa-apa, cuma ganggu. Verbal dan non-verbal. Kemudian waktunya segera atau tertunda. Jadi artinya gini, kalau verbal dan non-verbal itu yang pertama ya, ini umpan balik verbal itu artinya langsung menjawab. Ya, ketika Mirna tolong itu dihapus ya, dia langsung jawab tadi secara verbal, maaf Pak kepencet, tadi Jekes juga begitu, maaf Pak kepencet, itu ya. Itu secara verbal langsung gitu ya. Secara non-verbalnya bisa saja secara tidak langsung dia melambaikan, bukan saya, barangkali begitu ya, tetapi dengan melambaikan tangan saja.
Atau dengan cara apa? Memberikan jawaban, feedback dengan umpan balik. Kalau misalkan seseorang sedang berkomunikasi, kemudian yang satunya itu tadinya memperhatikan ketika Anda bicara, tapi suatu saat kemudian dia melengos atau perhatiannya beralih ke orang lain, arti itu sudah menunjukkan ada satu arti non-verbal yang menunjukkan, oh dia mulai tidak fokus. Mungkin saya terlalu banyak bicara, atau pembicaraan saya tidak menarik seperti itu ya. Bisa terjadi, dan itu bisa kita baca secara langsung non-verbal ini. Ya, apabila kita memang bertatapan langsung atau bertemu langsung begitu ya. Tapi kalau kemudian ada di luar sana sih Anda bebas gitu ya, karena nggak ketahuan gitu ya. Waktu bisa segera, bisa tertunda. Artinya kalau feedback ini langsung ada yang langsung segera feedbacknya bisa kita ketahui baik verbal maupun non verbal. Atau tertunda itu artinya memang bukan hari ini, bukan saat ini, bisa nanti 1 jam berikutnya atau besok bahkan begitu ya feedbacknya. Sekarang diam saja, dan bahkan diam saja itu juga sudah merupakan suatu feedback gitu ya. Diam saja sudah merupakan suatu feedback. Kenapa? Oh, dia mesti akan berpikir dulu, tapi pernyataannya tidak keluar, diam saja. Mungkin nanti atau besok baru ada jawaban. Salurannya ini bisa lisan, bisa tertulis. Feedback tadi kan juga melalui saluran gitu ya. Bisa lisan, bisa tertulis, bisa secara saluran gitu ya. Kalau yang nonverbal tadi kan bisa kita ketahui langsung. Ketika orang melengos saja sudah kemudian kita tahu, dia nggak fokus nih, dia nggak menyukai itu dan seterusnya. Tapi untuk yang lisan dan tertulis ini artinya memang feedback yang betul-betul dibutuhkan, harus dijawab barangkali begitu ya. Arah positif, negatif, netral tadi ya, arahnya bisa positif, negatif, netral itu artinya feedback-nya juga kalau positif bisa jadi feedback-nya positif. Beritanya positif, feedback-nya positif. Mungkin tidak beritanya positif, feedback-nya negatif, ya sangat mungkin. Dan antara positif, negatif, netral itu tentang feedback bisa berlawanan arah begitu ya. Jadi artinya tidak harus yang positif harus ditanggapi positif. Ada yang positif ditanggapi dengan marah. Ada yang negatif ditanggapi dengan sabar dan seterusnya begitu ya. Oke, kemudian kualitasnya jelas, ambigu. Nah, ini feedback yang kita terima, feedback yang kita berikan itu bisa jelas. Artinya memang kalau dia minta persetujuan, kita menyampaikan persetujuan juga. Oke, saya setuju. Oke, itu bagus. Oke, bisa dijalankan, misalkan begitu. Kualitasnya jelas. Tapi kalau yang ambigu, nah belum tentu dijawab dengan seperti itu. Bahkan ketika ada persetujuan, ya terserahlah. Ya, itu sudah ambigu. Terserahlah. Saya sih nggak ikut-ikutan, itu juga sudah ambigu ya. Jadi jelas bahwa feedback itu mempunyai 5 hal ini. Jenis, waktu, saluran, arah, dan kualitasnya. Noise, gangguan. Gangguan dalam proses komunikasi itu terdiri dari 3 jenis gangguan. Bisa secara fisik, misalkan musik keras, atau orang berbicara dengan keras, dan lain-lain. Atau kita bicaranya di pinggir jalan, sehingga secara fisik itu kemudian terganggu. Ada noise, sehingga mungkin harus diulang-ulang. Ketika sedang bicara, ada motor lewat, kan tertutup suaranya. Atau ada orang yang bicara lebih keras lagi, sehingga
Itu merupakan gangguan. Kemudian secara psikologis, kalau secara fisik itu jelas seperti itu ya, tapi secara psikologis ini agak perlu diperhatikan ini ya. Eh, dari dalam kita sendiri ya, praduga yang kita bawa ke percakapan. Jadi kadang kan orang itu sudah punya persepsi sendiri-sendiri. Maka kemudian ketika ada orang yang bicara, kita mempunyai dugaan yang berbeda gitu ya. Nah, kita akan terbawa oleh praduga kita. Ya, misalkan tentang stereotip rasial. Ada orang yang sudah nggak suka dengan yang orang itu secara rasial. Ya, kadang akan terbawa yang seperti itu, praduganya, praduga yang tidak jelas atau tidak mau menerima, ada penolakan begitu ya. Kemudian juga tadi reputasi ya, reputasi. Kita melihat siapa sih yang bicara gitu ya. Ketika kita bertemu dengan petugas yang kita merasa ini orang yang tidak bisa dipercaya gitu ya. Nah, reputasi itu juga akan mempengaruhi secara psikologis merupakan gangguan atau bias. Artinya secara psikologis mungkin hal-hal yang disampaikan itu tidak jelas. Dan asumsi tadi, asumsi ini juga praduga ya. Asumsi sudah mengasumsikan yang macam-macam. Wah ini datang nih, dia mau marah nih. Nah, misalkan begitu ya, ada yang tadinya itu sudah marah, kemudian dia mengasumsikan macam-macam, ini datang nih mau marah nih. Makanya dia sudah bersiap-siap juga mau marah, mau mengcounter, tapi ternyata dia datang dengan baik-baik, dengan senyum-senyum. Loh, kok nggak begitu? Dan ini secara psikologis gangguan bisa terjadi karena seperti itu. Atau semantik yang ketiga. Semantik ini disebabkan oleh pengirim, yaitu pengirim pesan mengucapkan dengan tata bahasa yang tidak dapat dipahami oleh penerima. Dengan berbicara menggunakan bahasa yang terlalu teknis atau sulit dipahami. Nah ini kadang ada orang-orang tertentu untuk mengatakan yang simpel saja harus muter-muter. Nah ini kadang terjadi gangguan secara tata bahasa, secara penerimaan, seperti itu juga merupakan gangguan. Ya, lanjut setelah kita pahami tentang komunikasi, kita akan bicara juga tentang komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Proses membangun pemahaman bersama di antara orang-orang dalam lingkungan bisnis. Ya, proses membangun pemahaman bersama di antara orang-orang dalam lingkungan bisnis itu komunikasi bisnis. Ya, kadang ada suatu surat edaran, ada suatu surat dari perusahaan lain yang bisa memicu gitu ya. Ya, ini makanya kemudian coba dibicarakan dulu, dipahami secara bersama. Ya, apa sih makna dari surat itu? Makanya kadang dalam hal ini perlu kita komunikasikan. Kadang kita membaca surat itu kadang tidak jelas. Nah, proses membangun pemahaman bersama di antara orang dalam lingkungan bisnis ini ya jauh lebih dari sekedar menerima surat dan kita bahas, tetapi apa yang terjadi di dalamnya, dalam perusahaan itu atau orang-orang dalam lingkungan bisnis, komunikasi lancar, prosesnya lancar, semua saling memahami, itu komunikasi bisnis. Business communication ini ada beberapa catatan. 90% dari semua transaksi bisnis melibatkan komunikasi tertulis. Nah, kalau kemarin saya menugaskan hal yang simpel. Apa aktivitas kalian sehari-hari? Ya, apa aktivitas kalian sehari-hari?
Ada yang menyampaikan tentang kegiatan sehari-hari, bangun tidur jam sekian, kemudian mandi, membantu orang tua, kemudian ada jadwal kuliah ya kuliah, belajar ya, dan seterusnya. Itu administrasi. Diprosentasekan itu kan bermacam-macam begitu ya. Tidur ada yang prosentasenya paling besar, main ada yang prosentasenya paling besar, bekerja ada yang prosentasenya paling besar. Tapi kalau kemudian kita melihat seorang manajer, bagaimana? Aktivitas komunikasinya itu biasanya manajer itu paling besar. Aktivitas komunikasi seorang manajer ya. Ya, segala sesuatunya diselesaikan dengan administrasi, baik memanggil karyawan, komunikasi, menerima telepon, komunikasi, membuat surat, mengonsep surat, menyampaikan konsep surat ke sekretaris, dan seterusnya itu komunikasi. Nah, bisa jadi memang 90% ini semua aktivitas seorang manajer. Tapi kalau secara umum, secara global, 90% dari semua transaksi bisnis melibatkan komunikasi tertulis. Nggak tahu di masa sekarang. Sebagian besar manajer dan eksekutif dalam lingkungan bisnis saat ini dengan menulis email, memo, surat dengan komputer karena lebih cepat dan lebih efisien. Dan demikian permintaan akan keterampilan dalam komunikasi bisnis menjadi hal yang penting untuk diperoleh oleh semua orang. Artinya ini komunikasi bisnis ini bukan hal yang ecek-ecek gitu ya. Kemampuan komunikasi kita itu berpengaruh gitu ya. Dalam dunia bisnis yang penuh tantangan, perusahaan harus selalu kompetitif. Nah, inilah yang disebut dengan soft skill dalam dunia bisnis, soft skill dalam kehidupan kita, kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, agar sejalan dengan yang lain, kemampuan untuk menciptakan dan bertukar pengetahuan inovatif sangat penting. Tindakan pertukaran informasi dimediasi melalui komunikasi, melalui internal atau eksternal. Jadi komunikasi internal dan eksternal inilah mediator dari semua pertukaran informasi. Tujuan dari komunikasi bisnis, pengirim bertanggung jawab utama dalam proses komunikasi ya. Jadi bertanggung jawabnya bahwa yang kita sampaikan ini harus dipahami oleh penerima. Kemudian juga bagaimana tanggapan penerima, ini juga tanggung jawab kita. Hubungan yang menguntungkan, niat baik organisasi. Ya. Ketika kita menyampaikan pesan, pembicaraan dengan yang kita ajak bicara itu, kira-kira kita bisa melihat tidak bahwa penerima pesannya ini adalah memahami. Tanda-tandanya apa? Kalau secara langsung bisa kita ukur, oh iya dia sudah paham. Kadang manggut-manggut ya, itu juga belum tentu menunjukkan bahwa dia paham. Kita harus tes lagi sebenarnya pemahamannya sampai seberapa. Nah ini mengukur dengan tanggapan penerima gitu ya. Ya, oke. Selanjutnya tentang pola komunikasi. Ini ada pola komunikasi internal, formal, dan komunikasi informal. Ya, komunikasi internal ini komunikasi organisasi mengalir ke segala arah. Ya, mengalir ke segala arah, jaringan mungkin direncanakan atau tidak direncanakan. Formal hubungan bisnis berencana mengalir ke segala arah dan komunikasi informal tidak direncanakan,
mengalir ke segala arah dan mengembangkan dan memelihara hubungan manusia yang positif. Ya, ini mengalir ke segala arah itu artinya ya bisa kemana-mana, nggak tentu harus ke satu arah. Kemudian ada komunikasi serial. Ya, komunikasi serial ini ceritanya begini ya. Ini informasi dengan transmisi berantai. Ya. Dari A ke B, B ke C, C ke D. Nah, cukup segitu barangkali. A ke B, B ke C, C ke D. Nah, hanya segitu saja, itu sudah ada peluang akan ada perubahan gitu ya. Setiap pengirim dapat menghilangkan, mengubah atau menambahkan detail dari isi pesan. Ya kan, apalagi kalau komunikasi tulisan. Makanya kalau kemudian supaya tidak seperti itu, nah ini makanya pengirim ini yang mesti mempunyai kewajiban. Pengirim seharusnya keep the message simple. Jadi artinya buat pesan itu supaya sederhana. Ya. Kemudian juga seharusnya dia request feedback, artinya memastikan request feedback itu ya. Paham nggak? Ngerti nggak? Nah, itu penting. Dan seharusnya juga sebagai penerima pesan, ambil catatan. Coba dicatat. Dan kalau perlu, repeat the message. Nah, kita juga makanya juga request feedback-nya itu repeat the message. Artinya mengulangi pesan kita itu apa. Sudah paham, sudah dicatat, apa itu tadi yang mesti harus disampaikan. Nah, yang seperti ini akan menghilangkan ya berbedanya pesan. Jadi dengan komunikasi serial tadi ya. Terjadi itu komunikasi serial. Kemudian pola komunikasi eksternal, bahwa organisasi berkomunikasi dengan banyak pihak secara eksternal. Komunikasi eksternal ini juga bisa formal dan informal. Misalnya komunikasi terhadap pelanggan, pemasok, pesaing, media, lembaga pemerintah, juga masyarakat umum. Bisa lisan dan tertulis, ini eksternal, artinya komunikasi perusahaan dengan yang lain. Nah, jenis komunikasi dalam komunikasi bisnis ini berorientasi kepada tujuan. Aturan dan kebijakan perusahaan harus dikomunikasikan kepada orang-orang dalam dan luar organisasi. Artinya ini bila berhubungan dengan pekerjaan usaha lain supaya mereka paham dulu. Dan komunikasi bisnis diatur oleh aturan dan norma tertentu. Pada awalnya komunikasi bisnis terbatas pada pekerjaan kertas, panggilan telepon dan lain-lain. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa memiliki handphone, bisa dengan konferensi video, email, komunikasi satelit. Ya, kalau kalian naik gunung dan sebagainya nggak ada sinyal, nah itu bisa ada alat komunikasi yang menggunakan satelit. Ya, komunikasi bisnis yang efektif membantu membangun niat baik organisasi. Nah, terakhir tugas. Nah, ini tugas sudah ada di sana ya saya sampaikan. Jawaban dinilai bila dikirim ke e-learning My CIC kalian sampai dengan 23 Maret 2021. Ya, artinya seminggu. Yang pertama, berikan 3 contoh komunikasi verbal dan non-verbal yang tidak konsisten. Contoh, ya, contohnya 3 saja. Ini pernah saya sampaikan ya, bahwa komunikasi verbal dan non-verbal seharusnya konsisten, tetapi ini bisa jadi tidak konsisten. Contohnya seperti apa? Kemudian bagaimana menurut Anda kredibilitas seorang dosen? Nah, itu tadi ya, tingkat kepercayaan mahasiswa. Tapi saya juga meminta Anda
membuat kredibilitas mahasiswa Indonesia, bukan hanya kita saja, mahasiswa Indonesia artinya secara keseluruhan. Oke ya. Ya, itu kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh pengirim ataupun penerima pesan dalam komunikasi serial. Ini sudah ada. Hal yang gampang, yang mudah. Begitu ya, saya rasa. Apakah ada yang mau disampaikan dulu? Ditanyakan. Bisa tentang materi tadi, terutama yang lebih baik. Bisa juga tentang tugas. Tapi tugas ini sudah jelas caranya dan waktunya. Ya, oke. Saya beri beberapa waktu. Kalau tidak ada, ini alhamdulillah kita sudah ada 44 yang berkumpul. Ya, tentu saja dari 44 itu tadi tidak bisa menjawab pooling semuanya ya. Oke. Bapak, itunya udah di-share kan Pak, tugasnya Pak? Yang tadi. Siap, sudah dong. Kalau Anda sudah buka MyCIC pastinya sudah ada gitu ya. Ketika saya men-share ini sudah ada. Oke ya, begitu. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, kita ada tugas terus yang gampang. Saya rasa itu bukan hal yang sulit, tetapi itu menunjukkan kita betul-betul berkomunikasi gitu ya. Oke ya, sesuai dengan judul mata kuliahnya, kita selalu berkomunikasi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Kita akhiri, kita tutup. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.